Zhongzi menyatakan kebangkrutan dengan hutang melebihi 400 miliar, aset tidak cukup untuk menutupi kewajiban. Perusahaan pengelola dana terbesar di China, Zhongzi Group, untuk pertama kalinya berbicara kepada investor secara terbuka sejak insiden gagal bayar tersebut. Grup ini dengan jujur mengakui bahwa mereka menghadapi hutang yang tidak dapat diatasi, dengan total pokok dan bunga dari kewajiban terkait yang melonjak hingga mencapai 460 miliar yuan China, sekitar 64,38 miliar dolar AS. Lebih rincinya, pada tanggal 22 November Zhongzi Group mengeluarkan surat permintaan maaf kepada investor, merinci bahwa pada tanggal 18 Desember tahun 2021, Xie Zikun, pengendali sebenarnya grup Zhongzi, meninggal mendadak. Setelah ini, beberapa eksekutif dan personel kunci mengundurkan diri, dan grup tersebut, beserta perusahaan-perusahaan afiliasinya, menjadi sangat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh pengendali awal, sehingga mengakibatkan keadaan manajemen internal yang tidak efektif. Zhongzi Group menyatakan bahwa karena skala utang yang sangat besar, tidak termasuk margin, total pokok dan bunga kewajiban terkait diperkirakan antara 420 miliar hingga 460 miliar yuan, sekitar 17,34 miliar hingga 64,38 miliar dolar AS. Surat permintaan maaf tersebut juga mengungkapkan bahwa utang grup tersebut sekitar 220 miliar hingga 260 miliar yuan, sekitar 30,8 miliar hingga 36,4 miliar dolar AS. Dengan latar belakang penyesuaian bertahap kebijakan real estate oleh otoritas China, industri real estate menghadapi pembatasan pinjaman bank. Sedangkan perusahaan yang berada di bawah Zhongzi Group, seperti Zongrong Trust, menjadi saluran pendanaan baru untuk sektor real estate. Di antara kesepakatan signifikannya, statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2016, dalam waktu 2 tahun, Zongrong Trust di bawah grup Zhongzi menerbitkan lebih dari 10 produk perwalian Evergrande, yang memberikan dukungan keuangan. Selain itu, perusahaan seperti China Fortune Land Development, Kaisa, Sunac Sunshine City, Blu-ray Real Estate, Tahu, dan Simao juga bekerja sama dengan Zongrong Trust. Dalam beberapa tahun terakhir, lesunya kinerja pasar real estate China tidak hanya menyebabkan penurunan imbal hasil bagi grup Zhongzi tetapi juga menimbulkan tantangan likuiditas. Pada bulan Agustus tahun ini, 4 perusahaan manajemen kekayaan besar di bawah grup Zhongzi menunda penebusan mereka. Selanjutnya, beberapa perusahaan tercatat mengungkapkan pengumuman peringatan risiko, karena terkena produk yang sudah lewat jatuh tempo dari Zongrong Trust. Selain itu, investor-investor individu tidak dapat menebus investasi mereka. Pada tanggal 15 September Zongrong Trust mengumumkan bahwa perusahaan tersebut ditempatkan di bawah pengawasan CCB Trust dan Chitich Trust, 2 perusahaan sentral Partai Komunis China. Perlu dicatat bahwa ada beberapa contoh di mana perusahaan perwalian ditempatkan di bawah pengawasan China Trust sebelumnya dan kemudian dinyatakan bangkrut oleh pengadilan.